Hai Hustle People! Memulai bisnis kuliner itu bisa dikatakan ladang cuan banget. Soalnya semua orang pasti butuh makan ya kan? Apalagi orang Indonesia yang juga doyan kulineran. Dan suka gunain jasa pesan antar makanan buat nyobain resto baru. Tapi meski kedengarannya menjanjikan, kemungkinan bisnis kuliner juga gagal tinggi banget loh. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, makanya di video kali ini aku akan bantu kamu untuk memulai bisnis kuliner dengan ngasih 12 tips. Banyak banget ya tipsnya. Iya dong, soalnya biar bisnis kuliner kamu sukses dan dapetin banyak cuan. Sebelum aku lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Pertama, temukan keunikan produk. Keunikan produk di sini maksudnya adalah kelebihan yang membedakan kulinermu dengan kompetitor. Jadi, walaupun kuliner baru, tapi tetap bisa bersaing dengan yang udah lama dan bikin orang tertarik buat nyoba. Misalnya aja kuliner kamu porsinya lebih banyak, tempatnya enak, harganya lebih murah, ada bonus cemilan atau yang lainnya. Contohnya bisa kamu lihat di Cafe Brick. Cafe ini bukan cafe biasa yang udah pasaran di mana-mana. Tapi Cafe Brick nawarin nuansa vintage ala-ala Inggris yang buka 24 jam. Nah, itulah keunikan mereka. Kedua, pahami target pasar. Dengan memahami target pasar, kamu bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan biar bisnis kamu ramai. Mulai dari desain produk sampai cara promosinya. Kan kurang pas kalau kamu jualan cemilan pedas, tapi promosinya gunain toko balita yang jelas nggak suka pedas. Nah, untuk memahami target pasar, ada beberapa cara yang bisa kamu coba. Pertama, membaca review pelanggan milik saingan kamu. Jadi, kamu bisa tahu langsung secara objektif apa yang orang-orang inginkan. Kamu bisa baca reviewnya lewat Google Business School, TripAdvisor, Traveloka Eats, dan sebagainya. Kedua, bicara langsung dengan calon pelanggan. Kamu tanya itu keluarga kamu, teman-teman kamu, kolega, atau orang-orang terdekat yang kiranya bakal jadi target pasar kamu. Kamu tanya dengan detail, mulai dari berapa harga yang pantas untuk satu porsi, varian rasa apa yang ingin dicoba, apa yang mereka sukai, dan lain sebagainya. Ketiga, buat buyer persona. Buyer persona adalah gambaran ideal target pasar kamu yang didapetin dari riset mendalam. Jadi, nanti kamu bikin profil pelanggan seolah-olah mereka itu orang beneran. Masih belum dapat gambarannya ya? Nggak apa-apa kok, kamu bisa cek link panduannya, nyiptain buyer persona di deskripsi ya. Ketiga, buat konsep bisnis. Ide kalau cuma diingat-ingat aja kan bisa lupa. Makanya, kau perlu menuliskan semua idemu tadi ke konsep bisnis alias business plan. Konsep bisnis ini banyak banget manfaatnya loh. Selain itu, untuk pedoman jalanin bisnis kuliner kamu, konsep bisnis juga bisa bantu kamu dapat suntikan dana dari investor. Makanya, kamu harus bikin konsep bisnis dengan serius. Nah, pastiin setidaknya poin-poin di samping ini ada di konsep bisnis kamu ya. Keempat, desain produk. Untuk langkah yang satu ini, aku serahin sepenuhnya deh sama kamu. Aku percaya kok, kamu bisa bikin desain yang bagus. Tapi jangan sampai kamu nyepelein desain produk ya. Soalnya, desain produk ini bisa mempengaruhi banyak aspek dari kuliner bisnis kamu. Mulai dari pemilihan bahan baku, harga pokok penjualan, rasa kemasan, dan masih banyak lainnya. Makanya, pastiin kamu nyatet semua pengeluaran untuk desain produk ya. Entah itu pengeluaran buat bahan-bahannya, harga kemasan, hingga desain untuk dekor kemasannya. Memang agak ngeropotin sih, tapi bermanfaat banget untuk jangka panjang. Soalnya, kamu jadi tahu berapa modal yang harus dikeluarin untuk setiap produk yang dijual. Efeknya, kamu bisa masang harga produk yang pas dan gak perlu ngira-ngira lagi. Kelima, tentukan lokasi. Lokasi itu perannya gede banget loh buat bisnis kuliner. Entah itu buat restoran, drive-thru, atau outlet. Makanya, pasti lokasi yang kamu pilih itu ada di tempat ramai dan di kelihatan orang. Ukurannya pas, punya area parkir, dan dilengkapi fasilitas dasar. 6. Buat rencana anggaran. Kamu harus nyatet semua pengeluaran yang diperlukan untuk memulai bisnis kuliner. Mulai dari sewa tempat, biaya listrik, gas, air, tagihan telepon, bahan baku, biaya promosi, dan masih banyak lagi. Pokoknya semuanya.
Nah, biar anggaran kamu tetap sehat, usahain nerapin prinsip 68% ya. Prinsip ini gunanya buat mastiin kalau pengeluaran bisnis kamu nggak melebihi 68% dari keseluruhan keuangan perusahaan. Gini nih pembagiannya. Kau bisa ngubah pembagiannya sesuai kebutuhan. Cuma pastiin aja kalau kamu dapat setidaknya 32% keuntungan dari total modal yang dikeluarin. Biar kamu tetap bisa muter uangnya dan jalan bisnisnya dengan nyaman. Ketujuh, buat prosedur operasi standar. Prosedur operasi standar alias SOP adalah hal yang nggak boleh dilewatin pas memulai bisnis kuliner. Soalnya SOP bisa bantu kamu jalan bisnis secara efektif dan konsisten. Misalnya SOP dalam melayani pelanggan, SOP untuk menyiapkan produk, SOP untuk membuka outlet, dan lain sebagainya. Makanya, usahain kamu udah bikin SOP sebelum ngerekrut tim dan pegawai ya. SOP-nya masih kasar nggak apa-apa, soalnya biar mereka nanti udah tahu tugas masing-masing dengan detail. Dan nggak bikin kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. 8. Rekrut pegawai. Rekrut pegawai emang kedengarannya mudah, tapi ternyata banyak juga pebisnis kuliner yang kurang tepat rekrut pegawai loh. Efeknya, turnover rate bisnis kuliner itu tinggi banget sampai 73%. Terus gimana dong? Nah ini, aku kasih tips khusus buat rekrut pegawai yang memuaskan. Pertama, tentukan posisi yang diperlukan dengan spesifik. Kedua, jabarkan tugas tiap posisi dan syaratnya dengan lengkap. Ketiga, kerjasama dengan penyalur tenaga kerja. Keempat, selalu training pegawai baru kamu. Kelima, lakukan rekrutmen seawal karena prosesnya panjang. 9. Promosi di media sosial. Walaupun nggak ada banyak pilihan marketing untuk bisnis kuliner, tapi menurut aku, sosial media marketing itu yang paling menjanjikan loh. Soalnya bisa menjangkau banyak orang, nggak butuh biaya mahal, dan cukup mudah dijalaninnya. Udah lumayan banyak juga bisnis kuliner yang berkembang pesat karena sosial media marketing, seperti Puyo Dessert atau Maichi. Kamu tinggal bikin konten yang relevan, jadwal postingnya rutin, selalu balas komentar dari follower, dan juga cobain gunain iklan berbayar. Itu hanya tips singkat aja sih. Lengkapnya kamu cek aja video panduan sosial media marketing di atas ini ya. 10. Daftar Google Business School. Google Business School adalah fitur gratis dari Google yang berguna banget buat kuliner bisnis. Soalnya dengan Google Business School, calon pelanggan bisa tahu info lengkap soal bisnis kamu. Mulai dari info lokasi, jam buka, menu, foto makanan, dan masih banyak lainnya. Contohnya kayak Sate Ratu gini nih. Link panduan daftar Google Business School ada di deskripsi ya. 11. Buat website. Di zaman digital seperti sekarang ini, website itu bermanfaat banget bagi bisnis apapun, termasuk kuliner. Dengan website, bisnis kulinermu jadi mudah ditemukan kalau ada yang nyari di Google. Lebih terpercaya, jadi bikin reputasi bisnis kamu bagus. Dan bisa dapat lebih banyak pembeli daripada kuliner baru yang nggak punya website. Terus, nama website kamu juga bisa nampilin banyak hal tentang bisnis kuliner. Mulai dari nampilin menu, pamer suasana tempat lewat foto, nerapin sistem reservasi, jualan produk secara online, nampilin info dan kontak buat penjualan franchise, dan masih banyak lainnya. Contohnya bisa kamu lihat di website Sate Ratu, Jeko, atau Dundung Taiti. Keren banget kan website mereka? Nah, untungnya bikin website itu gampang dan murah. Kamu cek aja video di atas untuk panduan lengkapnya ya. 12. Gunain aplikasi kasir. Akhirnya sampai juga di langkah terakhir sebelum kamu betulan memulai bisnis kuliner. Aplikasi kasir atau point of sales itu bantu banget loh. Soalnya, kau bisa mencatat arus uang dengan detail, bisa mantau mana produk yang paling laris dan yang kurang laku, sampai mantau stok juga bisa. Jadi, waktu bakal lebih efisien dan bisa dipakai buat hal-hal lain yang lebih penting. Ada banyak aplikasi kasir yang bisa kamu coba, seperti Pawon, Mokapos, Kasir, dan lain-lain. Kau pilih aja mana yang paling kamu suka ya. Gimana, Hoster People? Tipsnya banyak banget tapi bermanfaat semua kan? Kalau bisnis kulinermu udah buka, aku saranin buat nerapin promosi bisnis kuliner di video di samping ya. Soalnya ampuh dan emang udah terbukti di zaman sekarang. Terus jangan lupa buat terapin protokol kesehatan sesuai aturan pas pandemi ini ya. Seperti pelanggan dan pegawai wajib pakai masker.
Cek suhu dan cuci tangan sebelum masuk ke dalam dan jaga jarak pas udah di dalam. Segitu dulu aja, semoga bisnis kuliner kamu sukses ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.